Baik anak-anak ibu, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Jika kalian sudah selesai berdoa, maka marilah kita memulai pembelajaran kita dengan melihat dari pertama tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui sejarah dari embedded system. Kedua, mengetahui kelompok penggunaan embedded system di lingkungan. Mari kita masuk pada bagian yang pertama, sejarah embedded system. Embedded system pertama dikenal adalah dengan nama Apollo Guidance Computer, dikembangkan oleh Charles Stark Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium awal tahun 1960-an. Apollo Guidance Computer atau yang dikenal dengan AGC adalah onboard digital computer atau papan komputer digital untuk mendukung spacecraft guidance, navigasi, dan kontrol. Apollo Flight Computer ini adalah yang pertama menggunakan Integrated Circuit atau IC, dan Apollo Guidance Computer ini ditulis dalam bahasa assembly. Nah, ini dia gambarnya Apollo yang pertama. Baik, kita lanjutkan topik yang kedua, perkembangan dari embedded system. Generasi pertama dibuat menggunakan mikroprosesor 8 bit atau microcontroller 4 bit. Embedded system generasi ini menggunakan firmware yang dibuat menggunakan bahasa assembly. Contoh, telepon digital dan stepper motor control unit. Nah, dapat kalian perhatikan pada gambar berikut, ini adalah telepon digital dulu yang sekarang sudah jarang dan bahkan tidak pernah lagi kita temui. Nah, ini gambar kedua, stepper motor control. Demikian generasi pertama. Kita lanjutkan ke generasi kedua. Generasi kedua dibuat menggunakan mikroprosesor 16 bit atau microcontroller 8 atau 16 bit. Beberapa dari embedded system pada generasi ini sudah menggunakan sistem operasi dalam pengoperasiannya. Contoh, Data Acquisition System dan SCADA System. Ini adalah gambar dari Data Acquisition System. Nah, di sini dapat kita perhatikan komputer akan membaca data dengan bantuan dari kabel VGA. Ini juga bisa kita lihat dalam komputer di laboratorium kita. Nah, yang ini adalah gambar SCADA system. Ini bisa ditemukan pada perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang menggunakan sistem-sistem khusus. Contohnya bisa kita ketahui di Surabaya, Ibu Risma sudah menerapkan ini untuk memantau kondisi kota Surabaya, yaitu dengan SCADA sistem CCTV. Kita lanjutkan untuk generasi yang ketiga, dibuat menggunakan mikroprosesor 32 bit atau microcontroller 16 bit yang lebih canggih. Embedded system pada generasi ini telah digunakan prosesor canggih seperti Intel Pentium dan Motorola 68K. Contoh dari generasi ketiga adalah robotik, kontrol proses industri, dan jaringan. Pasti kalian pernah menonton film ini. Ini adalah film Iron Man yang dibuat dengan sistem robotik. Lalu, apakah kalian mengetahui ini gambar apa? Ya,
Ini adalah gambar sistem kendali dari industri Google. Dan yang ini adalah jaringan. Bisa kita lihat beberapa komputer dapat berbagi sistem ke seluruh dunia. Baik, kita masuk pada generasi yang keempat atau generasi terakhir. Embedded System pada generasi ini telah menggunakan teknologi System on Chip atau SoC, Reconfigurable Processor, dan prosesor berinti banyak atau multicore, sehingga memiliki kinerja yang tinggi. Dalam satu chip SoC biasanya terdapat CPU, Graphic Processing Unit atau GPU, memori penyimpanan, modul Wi-Fi, dan modul lainnya. Contoh dari generasi yang terakhir ini adalah smartphone dan tablet yang sudah tidak asing lagi kita temukan dalam kehidupan kita saat ini, terkhusus kalian peserta didik yang menggunakan smartphone sebagai sarana kalian untuk belajar PJJ. Nah, sebagai rangkuman untuk membantu kalian semakin mengerti apa itu mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip IC atau sirkuit terintegrasi yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat, CPU, komputer. Nah, seperti ini gambarnya. Bisa kalian perhatikan. Dan yang kedua, microcontroller adalah sebuah komputer kecil dalam satu sirkuit yang berisi inti prosesor, memori, dan input-output. Nah, seperti ini gambarnya. Jelas sangat berbeda ya. Baik, kita lanjutkan pada topik kita yang ketiga, kelompok penggunaan embedded system di sekitar kita. Yang pertama, peralatan elektronika rumah tangga, misalnya camcorder, kamera digital, televisi, DVD player, mesin cuci, kulkas, oven microwave, dan AC. Yang kedua, perangkat sistem keamanan, misalnya kamera CCTV, alarm pendeteksi penyusup, dan alarm kebakaran. Yang ketiga, bidang industri otomotif, misalnya anti-lock braking system atau ABS, kontrol mesin, dan sistem navigasi otomatis. Yang keempat, bidang telekomunikasi, misalnya telepon seluler dan multimedia player. Yang kelima, peripheral komputer, misalnya printer, scanner, dan mesin faksimil. Bisa kalian perhatikan gambarnya pada gambar berikut ini. Kita lanjutkan yang keenam, perangkat sistem jaringan, misalnya router, switch, hub, dan firewall, seperti yang sudah pernah kita pelajari pada kelas 10. Yang ketujuh, bidang kesehatan, misalnya mesin elektrosempalogram atau EEG dan elektrokardiogram atau ECG. Kedelapan, instrumen pengukuran, misalnya multimeter digital, Cat-Code Ray Oscilloscope atau CRO digital, dan Logic Analyzer PLC System. 10. Bidang retail dan perbankan, misalnya mesin ATM, penghitung uang, dan point of sales atau yang disingkat dengan POS. Yang ke-11, pembaca kartu, misalnya barcode reader dan smart card reader. Ini bisa kalian temukan di perpustakaan sekolah kita. Nah, embedded system mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai computing power atau
dilengkapi dengan sebuah prosesor. Kedua, bekerja di lingkungan luar ruangan IT. Jadi, kemungkinan besar tidak dilengkapi dengan AC dan dapat menghadapi gangguan dari luar seperti getaran dan debu. Dan yang terakhir, embedded system memiliki tugas yang spesifik. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bergembira. Salam, terima kasih. Deo Gracias.